Bab 2326, Raksasa Matahari Mundur. Konstelasi bintang, apakah rumor di surga kuning harta karun itu benar? Raksasa matahari abadi yang mulia bertarung melawan setan jiwa spektral yang mulia sambil menghubungi Star Constellation Immortal Venerated dan bertanya. Star Constellation Immortal Venerated menjawab dengan santai, ini adalah rencana Fang Yuan untuk menggoyahkan tekadmu. Giant Sun yang mulia abadi menghindari serangan yang mulia jiwa iblis spektral sambil menyelidiki. Saat ini, Fang Yuan sedang menjara benua tengah, mengapa Anda tidak menghentikannya? Jika Anda bersedia menyerahkan sumber daya benua tengah, mengapa kau tidak datang dan berurusan dengan Spectral Soul Demon yang mulia bersamaku? Bukankah kau yang menginginkannya, untuk membasmi jiwa spektral yang paling? Konstelasi bintang abadi yang mulia memberikan alasan, karena Anda terikat, saya akan datang dan membantu Anda setelah saya, sembuhkanlah diriku sendiri. Giant Sun Immortal yang mulia menghela napas panjang, konstelasi bintang, kau benar-benar pandai merencanakan. Aku terkesan, dia adalah seorang yang terhormat, setelah melihat konstelasi bintang abadi yang mulia bersembunyi di dalam pengadilan surgawi tanpa niat untuk keluar setelah menangkap leluhur Laut Qi, bahkan menyerahkan sumber daya benua tengah dan mengingat gua abadi dari 10 sekte kuno besar, dia menebak kebenarannya. Apa yang bisa membuat pengadilan surgawi agung dan konstelasi bintang abadi yang mulia melakukan pengorbanan seperti itu? Kebangkitan seorang yang terhormat, konstelasi bintang abadi yang mulia terdiam, dia tidak menanggapi. Matahari raksasa abadi yang mulia harus mundur, dia tidak lagi bertarung melawan Spectral Soul Demon yang mulia tetapi malah mentransmisikannya ke Fang Yuan. Fang Yuan, aku tidak bisa memikat Star Constellation Immortal yang mulia untuk melawanku. Keluarlah. Jika Primordial Origin Immortal Venerable bangkit kembali, itu akan berakhir. Memikirkannya, ada tanda-tanda yang menyinggung hal ini sebelumnya. Apakah kamu ingat pertempuran di Gua Setan Gila? Saat itu, konstelasi bintang abadi yang mulia bekerja sama dengan saya untuk menekan Anda tetapi dia membuat kesalahan dan kehilangan kesempatan. Alasannya adalah karena kamu menggunakan leluhur Laut Qi sebagai perisai, konstelasi bintang abadi yang mulia menahannya. Fang Yuan mendengus dingin, menjawab, konstelasi bintang abadi yang mulia benar-benar jalan kebijaksanaan nomor 1 di dunia sepanjang sejarah. Wajar saja jika kebijaksanaan saya pencapaian jalan lebih rendah darinya, tanda seru. Tapi apa gunanya mengatakan itu sekarang, tanda tanya. Kita perlu bersekutu sekarang dan menyerang pengadilan surgawi untuk mendapatkan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Giant Sun Immortal Venerable berusaha sekuat tenaga untuk mundur. Dia hanya menghindari serangan Spectral Soul Demon Venerable saat dia memisahkan mereka, jarak di antara mereka sambil berpikir sendiri. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan mempertimbangkan situasi dengan cepat. Tampaknya dia adalah pecundang terbesar dalam pertempuran yang berakhir alam mimpi jalan surga. Fang Yuan memperoleh alam mimpi jalan surga dan kehilangan leluhur Laut Qi, tetapi ia memperoleh banyak sumber daya yang dijarah dari benua tengah. Meskipun konstelasi bintang yang mulia abadi kehilangan sumber daya benua tengah, dia memperoleh leluhur Laut Qi. Jika dia dapat menghidupkan kembali asal primordial yang mulia abadi dengan sukses, dia akan menjadi pemenang terbesar. Saat itu, bahkan jika seluruh benua tengah dibantai oleh Fang Yuan, mereka tetap akan menjadi pemenangnya. Yang lain yang terhormat akan mengubah situasi secara fundamental. Tidak peduli berapa banyak tenaga kerja atau sumber daya benua tengah yang hilang, itu hanya sementara. Itu adalah konsep yang benar-benar berbeda, bahkan orang bodoh pun akan tahu pilihan mana yang lebih penting. Selama dua orang terhormat pengadilan surgawi bekerja sama, mereka akan dengan mudah menekan Fang Yuan, raksasa Sun. Yang mulia abadi, atau yang mulia jiwa iblis spektral. Pada dasarnya mustahil bagi Fang Yuan, raksasa matahari, atau jiwa spektral untuk memurnikan tanda Dao alami. Jika pengadilan surgawi mengirim kedua orang terhormat itu untuk menyerang mereka, mereka harus mundur, mereka tidak dapat menjalani proses penyempurnaan tanda Dao alami. Sebaliknya, selama pengadilan surgawi mengirim seorang yang terhormat untuk menghentikan mereka, orang lain dapat memurnikan tanda Dao alam menggunakan waktu itu. Seiring berjalannya waktu, pengadilan surgawi akan segera pulih. Keuntungan akan terkumpul lebih cepat, pada saat mereka menyempurnakan semua tanda Dao alami dari 5 wilayah. Para bangsawan lainnya akan terpojok. Tentu saja, dalam situasi ini, Giant Sun, Fang Yuan, dan Spectral Soul harus bekerja sama. Tetapi aliansi mereka dapat menyamai kerja sama Heavenly Swordsman.
Yang Mulia Pengadilan, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak waras sekarang, kerjasama utamanya adalah dengan Raksasa Matahari dan Fang Yuan. Tapi Raksasa Matahari Abadi Yang Mulia tidak mempercayai keduanya. Itu tidak akan berhasil. Baik itu tingkat kerja sama mereka atau keyakinan mendasar, perbedaan seperti itu akan diperbesar dalam pertarungan hidup dan mati. Bukan hanya itu, pengadilan surgawi bahkan memiliki orang ketiga yang terhormat dalam sejarah, Genesis Lotus Immortal Venerable. Jika ada dua orang terhormat lainnya, hidup, YANGTERHORMAT ketiga, GENESISLOTUSIMMORTAL Venerable, AKANLEBIHMUDAHDI bangkitnya. Dengan demikian, pengadilan surgawi akhirnya mencapai titik balik yang paling krusial. Giant Sun Immortal Venerated sangat jelas tentang fakta ini. Ini seperti reaksi keras yang dihadapi Fang Yuan dari para Venerated ketika dia menyempurnakan Gu peringkat 9 sebelumnya. Jika dia selamat, dia akan mengalami perubahan kualitatif dan memperoleh keunggulan. Di masa depan, tidak peduli apa yang dia lakukan, kesulitannya akan tetap sama, JAUH lebih kecil. ALASANMENGAPAPARAYANGDIKAEBUNTUANADAALAHKARENAMEREKABARUHIDUPDANBERADAPADATIKAWEALYANGSAMATAULBIH. Namun, jika orang terhormat lain dari pengadilan surgawi dihidupkan kembali, keseimbangan ini akan hancur, bahkan jika Raksasa Matahari dan Fang Yuan bekerja sama, mereka tidak bisa menandingi pengadilan surgawi. Jika kita tidak bisa menghentikan konstelasi bintang abadi yang mulia, ini akan menjadi momen krusial di mana pengadilan surgawi mendapatkan kembali dominasinya dunia dan mengalahkan para bangsawan lainnya. Mengetahui hal ini, setelah mengetahui bahwa Laut Qi ditangkap di pengadilan surgawi, sudut pandang Yang Mulia Matahari Abadi Raksasa berubah sepenuhnya. Dia menghubungi Fang Yuan dan membuat rencana untuk berpura-pura bahwa dia masih bertarung melawan Spectral Soul Demon Yang Mulia. Sangat disayangkan bahwa Star, konstelasi Yang Mulia Abadi memiliki pemahaman yang jelas tentang hati manusia. Aku tidak dapat membujuknya untuk keluar. Jika konstelasi bintang abadi Yang Mulia berada di benua tengah, masih akan ada harapan. Bagaimanapun, keuntungannya di benua tengah tidak sebesar yang diharapkan secara fisik di pengadilan surgawi. Namun, konstelasi bintang abadi Yang Mulia bersembunyi di dalam dan menolak untuk keluar tidak peduli apapun. Matahari Raksasa Abadi Yang Mulia tidak berdaya di dalam situasi ini. Sungguh, seorang perencana ulung bisa mencapai kemenangan bahkan tanpa ikut serta dalam pertempuran. Pada saat yang krusial, konstelasi bintang abadi Yang Mulia tidak mencoba untuk pertarungan. Dia tidak terpengaruh oleh beban reputasi pengadilan surgawi dan faktor-faktor lainnya, menanggung tekanan besar untuk berkorban dan menyerahkan orang-orang benua tengah kepada MEMBUATPILIHANYANG. Inspeksi keberuntungan. GIANTSUNIMMORTALVENERABLESANGAT marah, DIAMENGGUNAKANMETODEKAEBERUNTUNGAN-nya. HASILNYA mengecewakan. Keberuntungan pengadilan surgawi berada di atas semua orang, itu masih menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Baik itu Giant Sun, Fang Yuan, atau Spectral Soul, mereka semua ditekan oleh Heavenly Dao. Keberuntungan pengadilan. Selain itu, Giant Sun Immortal Venerable tidak melihat variabel besar apapun yang dapat memengaruhi situasi. Giant Sun Immortal Venerable, mengapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu masih ragu-ragu? Suara Fang Yuan ditransmisikan lagi. Giant Sun Immortal Yang Mulia menghela nafas. Fang Yuan, kita telah kalah, terimalah kenyataan. Kita perlu mengerahkan banyak upaya untuk memasuki pengadilan surgawi. Bahkan jika kita masuk, kita tidak dapat bekerja sama dengan tulus. Bagaimana kita bisa menjadi konstelasi bintang abadi pertandingan Yang Mulia? Kita tidak akan berhasil bahkan dengan Spectral Soul Demon Yang Mulia. Menyerang dengan gegabah akan menyebabkan kita jatuh ke dalam perangkap Star Constellation Immortal Yang Mulia. Kekuatan akan berkurang. Menurut pendapatku, kita harus menjaga kekuatan kita untuk kesempatan di masa depan. Fang Yuan mendengus dingin saat dia menjawab dengan tidak senang, bagaimana mungkin, aku menerima ini tanpa berusaha. Konstelasi bintang abadi Yang Mulia adalah ahli jalan kebijaksanaan nomor 1, dia memiliki kemudahan dalam merencanakan melawan kita. Jika Primordial Origin Immortal Venerable bangkit kembali, dia akan memiliki waktu yang lebih mudah.
Bagaimana kita bisa menghadapi Gu abadi yang berjiwa kebijaksanaan? Kita harus membasmi mereka. Kita tidak bisa memberi Gu abadi yang berjiwa kebijaksanaan waktu untuk membuat pengaturan. Situasi kita saat ini adalah bukti terbaiknya. Giant Sun Immortal Venerated bertanya sebagai tanggapan, lalu menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Yuan menggertakkan giginya, merampok benua tengah dan membantai orang-orang. Aku tidak percaya bahwa konstelasi bintang abadi yang mulia akan membiarkan itu terjadi. Bahkan jika dia bisa, Primordial Origin Immortal Venerable bangkit kembali, dia hanya akan mendapatkan wilayah tandus. Giant Sun Immortal Venerable menggelengkan kepalanya. Tindakan seperti itu terlalu brutal dan iblis, ITUTIDAKSESUAIDENGANSIFAT. Matahari raksasa abadi yang mulia memiliki keraguan titik. JIKAIAMELAKUKANINIKETIKA konstelasi bintang abadi yang mulia dan asal mula primordial yang mulia abadi membalas dengan membantai suku Huang Jin. Apa yang akan dia lakukan? Yang mulia matahari raksasa memiliki pikiran lain. Fang Yuan ingin aku berdiri di pihak yang sama dengannya. Jika aku ikut serta dalam pembantaian orang-orang benua tengah, tidak akan ada cara untuk berdamai dengan pengadilan surgawi, iblisku. Status jalannya akan permanen. Tanpa rekonsiliasi apapun, tidak akan ada ruang untuk gencatan senjata. Tekanan dari dua orang yang terhormat akan membebani pundaknya. Tidak seperti Fang Yuan, yang bersikap dingin dan tidak peduli dengan kehidupan bawahannya. Saya memiliki surga panjang umur sebagai basis saya, bahkan jika ketiga yang mulia, pengadilan surgawi bangkit kembali, aku masih bisa membela diriku sendiri. Ini adalah fondasiku untuk negosiasi. Tapi Fang Yuan sendirian, dia tidak punya basis seperti itu. Ini adalah masalah besar baginya, jadi, dia ingin aku bergabung dengannya. Jika aku tidak berpartisipasi dalam hal ini, di masa depan, pengadilan surgawi akan menargetkan Fang Yuan sebagai prioritas mereka. Aku akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Masih belum saatnya untuk mengerahkan seluruh tenaga sekarang. Giant Sun Immortal Venerate berpikir, INIDANMENOLAKPROPOSALFANG Yuan. Namun, Giant Sun Immortal Venerate tidak ingin menyinggung Fang Yuan. Dia menjelaskan, saya tidak bisa memaksa diri untuk melakukan hal seperti membunuh semua orang. Aku akan menyarankanmu untuk tidak melakukan ini secara pribadi, ada orang yang lebih cocok. Aku akan membujuknya kepadamu sekarang. Pengecut, Fang Yuan berteriak, yang kau pedulikan hanyalah dirimu sendiri. Reputasi itu tidak berguna. Giant Sun Immortal yang mulia tidak menunjukkan kemarahan apapun, dia mengerti mengapa Fang Yuan merasa kesal dan marah setelah ditipu. Dia memikat Spectral Soul Demon Venerable ke Fang Yuan, yang mendarat di benua tengah sebagai tanggapan. Spectral Soul Demon Venerable tidak seperti Giant Sun Immortal Venerable, dia tidak mengecewakan Fang Yuan. Setelah meninggalkan surga spektral, dia pergi ke benua tengah dan memulai pembantaiannya. Ini sesuai dengan harapan Fang Yuan. Yuan dan Giant Sun, Spectral Soul Demon Venerated terluka parah, tetapi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan membantai makhluk hidup dan memburu binatang jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan, dia telah melakukan ini di surga spektral sebelumnya, sekarang, situasinya serupa. Pengadilan surgawi. Konstelasi bintang abadi yang mulia telah memperhatikan dua tindakan yang terhormat. Setelah melihat bahwa Spectral Soul Demon Venera membunuh semua makhluk hidup di benua tengah, dia menghela napas dalam-dalam. Tapi setelah melihat raksasa itu Sun Immortal yang terhormat meninggalkan benua tengah untuk kembali ke dataran utara, matanya bersinar terang saat kegembiraan memenuhi hatinya. Gu Immortal pengadilan surgawi dapat tidak mengerti mengapa. Bahkan jika Giant Sun Immortal Venerable tidak ingin menyerang pengadilan surgawi, dia setidaknya akan mengacak-acak benua tengah untuk mendapatkan beberapa sumber daya, benarkan. Tapi dia langsung pergi. Konstelasi bintang abadi yang mulia jelas mengetahui niat raksasa matahari abadi yang mulia. Dia berbicara kepada Golden Hooped Great Immortal, yang mulia, upaya keras kami saat itu akhirnya membuahkan hasil. Ini adalah hasil terbaik bagi kami. Di masa lalu, Golden Hooped Great Immortal telah mengundang Giant Sun Immortal yang mulia, untuk mengunjungi istana surgawi dan ingin merekrutnya untuk menjadi raja abadi keempat mereka. Rencananya gagal dan bahkan membiarkan Giant Sun Immortal Venerated meninggalkan metode jalan keberuntungan sebagai pintu belakang ke pengadilan surgawi, menyebabkan mereka mengalami kerugian besar selama perang takdir. Namun kenyataannya,
Kebenarannya adalah bahwa tindakan Golden Hooped Grid Immortal memiliki dampak tertentu pada Giant Sun Immortal yang mulia. Di dalam hatinya, pengadilan surgawi pernah mencoba merekrutnya, mereka bahkan mencoba menjadikannya pemimpin mereka. Dalam kasus itu, ada kemungkinan untuk bernegosiasi dengan mereka untuk DATANGUNTUK Gencatan SENJATA Damai Bab 2327, Kebangkitan Asal Mula Primordial. Setelah mendengar perkataan konstelasi bintang abadi yang mulia, banyak dewa abadi Gu memperoleh beberapa kesadaran. Sekarang tampaknya Giant Sun Immortal Venerable pada hakikat masih merupakan orang yang menempuh jalan yang benar. Petik 2. Dia memang sangat berbeda dari Fang Yuan, baik dalam hal tindakan atau ideologi. Fang Yuan brutal dan dengan santai mengorbankan bawahannya, dia memperlakukan bawahannya dengan buruk. Segala sesuatunya sebagai alatnya. Namun, Giant Sun Immortal Venerable berbeda, ia peduli pada keturunannya dan merupakan seseorang dengan hubungan kekerabatan yang erat. Petik 2. Menurutku, dia memiliki pandangan jauh lebih besar daripada Fang Yuan. Jika dia bertindak seperti Fang Yuan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menenangkan pengadilan surgawi, dia akan menjadi musuh bebuyutan kita. Jadi, dia sudah mulai merencanakan untuk mengungkapkan niat baiknya terhadap Primordial Origin Immortal Venerated. Tanda seru. Dari apa yang kulihat, ini semua adalah rencana yang mulia konstelasi bintang abadi. Dia melakukan segalanya untuk membela pengadilan surgawi dan membiarkan Fang Yuan mengacak-acak benua tengah. Sebenarnya, aku sangat tidak senang akan hal itu. Tapi sekarang, sepertinya ini hanya sebagian dari rencananya, ia berhasil membuat Giant Sun pergi. Benua tengah atas kemauannya sendiri. Ini hasil yang luar biasa. Seharusnya aku tidak mencoba mengevaluasi kebijaksanaan yang mulia konstelasi bintang abadi dengan pikiranku yang dangkal pemandangan. Mata leluhur Laut Qi tertutup, dia tidak bergerak seperti patung, mengambang dengan tenang di pengadilan surgawi. Di atas kepalanya, konstelasi bintang papan catur mengorbit dan melepaskan cahaya biru pucat yang menyelimuti tubuhnya. Setelah beberapa persiapan, pintu masuk celah abadi leluhur Laut Qi mulai terbuka. Para abadi bersorak keras. Setelah itu, Ki Surga tingkat 8, Gu abadi, terbang keluar dari lubang abadi pertamanya. Setelah itu ada Ki Bumi Immortal Gu, diikuti oleh berbagai jalur Ki Immortal Gu. Para abadi berada dalam keributan. Meskipun leluhur Ki Laut kuat, melawan nyonya konstelasi bintang abadi yang mulia, dia hanyalah daging di talenan. Petik 2. Gu abadi yang meledakkan diri sangat mudah, tetapi saat ini, leluhur Laut Qi yang semu telah sepenuhnya dikendalikan oleh konstelasi bintang yang abadi. Dia bahkan tidak bisa mengendalikannya, melakukan sesuatu yang sederhana seperti meledakkan diri sendiri, Gu abadi. Petik 2. Begitu Tuan Primordial Origin Immortal Venerable bangkit kembali, jalur Qi Immortal Gu ini akan memungkinkannya memulihkan sebagian kekuatannya, Nyonya Star Constellation Immortal Venerable, dan kemudian dia akan dapat memulihkan sebagian kekuatannya. Benar-benar telah merencanakannya dengan sempurna. Para makhluk abadi memujinya secara berurutan. Konstelasi bintang abadi yang terhormat telah dengan jelas menekan Ki leluhur laut sepenuhnya. Dia mengendalikan pikirannya dan menggunakan pikirannya untuk menggantikan pikirannya. Dengan demikian, dia mampu membuka pintu masuk lubang abadi dan menekan semua cacing Gu di dalamnya. Tentu saja, cacing-cacing Gu jalur Qi ini masih milik leluhur Laut Qi. Mereka dipenuhi dengan keinginannya. Jauh lebih sulit bagi Star Constellation Immortal Venerated untuk menyingkirkan keinginannya daripada mengendalikan pikiran leluhur Qi secara langsung. Tidak memiliki pikiran, untuk menyingkirkan keinginan mereka yang tersisa dari Laut Qi, solusi terbaik adalah secara langsung menyempurnakan jalur Qi Gu abadi ini. Star Constellation Immortal Venerable tidak berencana untuk melakukan hal itu. Dia hanya menekan Gu abadi ini dan mencegah mereka meledak sendiri. Dia menyimpannya untuk tuannya, Primordial Origin, untuk dihadapi secara pribadi. PrimordialoriginImmortalVenerable adalah seorang kultivator Gu jalur Qi, lebih baik baginya untuk berurusan dengan Gu abadi jalur Qi ini. Setelah semua Gu abadi diambil, tibalah waktunya untuk wilayah terpencil surga dan bumi, Hulen. Suatu ketika, Hulen muncul di hadapan semua orang. Pengadilan surgawi meletus dengan gelombang sorak-sorai yang intens. Ini adalah jalur Qi di wilayah terpencil surga dan bumi. Tanda seru.
Itu adalah rampasan pertempuran yang sebanding dengan Gu Abadi peringkat 9. Jurus pembunuh Hu elevasi leluhur Ki Laut menggunakan Hu Tanah sebagai inti. Domain terpencil surga dan bumi sangat sulit dihancurkan, jauh lebih mudah diperoleh daripada Immortal Gu. Karena Star Constellation Immortal Venerated dapat bahkan menekan Ki Laut leluhur Gu Abadi, memperoleh Tanah Hu adalah hal yang alami. Dengan wilayah surga dan bumi yang terpencil ini, bahkan jika tuannya tidak memiliki Gu Abadi tingkat 9 di perbendaharaannya, dia masih dapat menunjukkan kekuatan Ki-nya. Sambil merasa puas, konstelasi bintang abadi yang mulia tidak lupa memeriksa Gu Abadi ini dan wilayah terpencil surga dan bumi. Fang Yuan sangat waspada, begitu pula dia. Bahkan di istana surgawi, dia sama sekali tidak ceroboh. Setelah menggunakan semua metodenya untuk memeriksanya lebih dari 100 kali, Star Constellation Immortal yang mulia mengkonfirmasi bahwa Gu Abadi ini dan domain surga yang terpencil dan bumi tidak diutak-atik. Setelah itu, konstelasi bintang abadi yang mulia menempatkan jarahan ini ke dalam formasi abadi dan menekannya. Ini adalah langkah pencegahan terakhirnya. Fang Yuan adalah seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan, dia mungkin memiliki beberapa metode yang tidak dapat diuraikan oleh konstelasi bintang abadi. Namun dengan jarahan ini ditekan formasi abadi, bahkan jika metode Fang Yuan diaktifkan, itu akan segera terdeteksi oleh Star Constellation Immortal Venerate, dia akan punya waktu untuk melawan mereka. Bahkan jika Fang Yuan memiliki metode apapun yang tidak aku deteksi, itu bukan masalah besar, aku dapat menekan apapun dengan formasi abadi. Petik 2. Star Constellation Immortal Venerated dipenuhi dengan keyakinan mengenai hal ini. Saat itu, dia bahkan telah menggunakan He Feng yang untuk menjalani transaksi Immortal Gu dengan Fang Yuan. Apakah dia tidak takut Fang Yuan akan mengutak-atiknya? Tentu saja dia punya kekhawatiran seperti itu. Namun kekhawatirannya cukup kecil, Star Constellation Immortal Venerable yakin dalam memperhatikan metode Fang Yuan. Venerable lain seperti Giant Sun Immortal Venerable juga akan memiliki keyakinan seperti itu. Keyakinan mereka bukanlah hal yang tidak berdasar. Jalan penyempurnaan terlalu luas dikembangkan di seluruh dunia. Keuntungannya adalah jalur penyempurnaan berkembang sangat pesat, banyak cacing Gu jalur penyempurnaan yang bisa naik ke peringkat 9. Kelemahannya adalah semua orang tahu cara menyempurnakannya. Gu, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang jalan penyempurnaan. Pengadilan surgawi telah ada selama 3 juta tahun, sementara konstelasi bintang abadi yang mulia adalah jalan kebijaksanaan yang terhormat, bagaimana mungkin dia tidak tahu metode penyempurnaan Gu palsu? Tindakan seperti itu biasa terjadi di dunia Master Gu yang fana. Jika Fang Yuan membuat Gu palsu, bahkan jika Star Constellation Immortal Venerate tidak mengolah jalur pemurnian, dia akan menyadarinya. Tentu saja, jika Fang Yuan punya cukup waktu untuk berkembang, Star Constellation Immortal Venerated tidak akan berani mengambil risiko dalam aspek ini. Dia akan sangat berhati-hati terhadap Gu Abadi manapun yang telah dihubungi Fang Yuan. Tanda seru, setelah Gu Abadi Ki Laut dan Tanah Hu leluhur diambil, konstelasi bintang abadi yang mulia mengambil berbagai titik sumber daya dari celah abadi Ki Laut. Sebagian besar titik sumber daya jalur Ki disimpan di dalam. Yang dikeluarkan memiliki satu kesamaan, semuanya memiliki banyak tanda jalur non-Kidao. Setelah menyelesaikan ini, Star Constellation Immortal Venerated mulai menggunakan jurus pembunuhnya. Dia sendiri yang menciptakan jurus pembunuh jalan kebijaksanaan ini, tak seorang pun mengetahuinya kecuali dia. Setelah lebih dari 10 gerakan pembunuh digunakan, bukaan abadi Ki Laut dan pikiran leluhur mulai rusak, semua jenis titik sumber daya jalur Ki dan jiwanya hancur. Seluruh tubuh mulai berubah menjadi arus Ki. Sejumlah besar arus Ki berkumpul bersama, membentuk-bentuk samar buah panen Ki. Mata Star Constellation Immortal Venerate bersinar dengan cemerlang dan kebijaksanaan, dia menggunakan 3 gerakan pembunuh berturut-turut, menghilangkan kehendak leluhur Ki Laut, pikiran, dan emosi yang tersisa di dalam Ki Imanen buah titik. Jiwa leluhur Laut Ki dibawa keluar dan disimpan di aula penindasan jiwa rumah Gu Abadi. Rumah Gu Abadi ini dulunya digunakan untuk menampung jiwa spektral. Demon yang terhormat, terlalu mudah untuk menahan jiwa Laut Ki sekarang. Buah panen Ki perlahan-lahan menjadi stabil.
Star Constellation Immortal Venerable menghentikan berbagai metode jalur kebijaksanaannya, dengan hati-hati menjauhkan Star Constellation Chessboard dari lokasi. Bahkan tanpa dukungan dari Yang Mulia konstelasi bintang abadi, buah panen Ki menjadi lebih jernih dan lebih stabil. Star Constellation Immortal Venerate memeriksanya dengan saksama dan merasa rileks. Seperti yang dia duga, buah panen Ki selaras dengan metode primordial origin saat ini. Katanya, tidak perlu melakukan apapun lagi. Dia tidak bisa ikut campur lagi atau itu bisa menjadi masalah. Bagaimanapun, ada tanda dao yang saling bertentangan, dia mengolah jalur kebijaksanaan dan jalur bintang, bukan jalur Ki. Kebangkitannya. Setelah 3 juta tahun, metode Lord Primordial Origin Immortal Venerated masih efektif. Saya benar-benar kagum. Petik 2. Tidak ada masalah lagi, kebangkitan Lord Primordial Origin Immortal Venerated sudah dekat. Petik 2. Itu salahku. Qin Dingling yang baru saja hidup kembali datang dan berkata dengan ekspresi bersalah, jika saja aku tidak bingung dan membiarkan Laut Ki leluhur mengambil buah panen Ki pengadilan surgawi, yang pertama terhormat untuk bangkit kembali akan menjadi Yang Mulia asal primordial abadi. Petik 2. Semua orang menghiburnya setelah mendengar ini. Bahkan konstelasi bintang abadi yang terhormat memandangnya, Qin Dingling, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu bukan Gu abadi yang memiliki jalan kebijaksanaan, sementara Fang Yuan sangat licik dan bahkan telah menipu dunia, bukan salahmu jika kamu gagal menyimpulkan identitas sebenarnya leluhur Laut Ki. Petik 2. Bahkan terkadang aku juga melakukan kesalahan. Yang penting adalah kamu belajar dari kesalahanmu dan tumbuh, kamu harus terus melihat ke depan dengan berani, itulah yang terbaik perilaku benar yang harus kita ikuti. Kami akan mengingat ajaran Nyonya Abadi yang terhormat. Para abadi menjawab serempak. Buah panen Ki segera tumbuh seukuran gunung. Fondasi jalur Ki leluhur Laut Ki diubah menjadi buah panen Ki. Setelah stabil, itu bahkan lebih besar dari yang dibuat Fang Yuan kembali, lalu Seiring berjalannya waktu, buah panen Ki terus tumbuh lebih kuat. Di masa lalu, para dewa pengadilan surgawi akan merasa takut dengan pemandangan ini. Namun sekarang, mereka memandang ke arah buah panen Ki dengan penuh harap dan kegembiraan. Proses kebangkitan primordial origin yang dulu sempat diganggu oleh Fang Yuan, kini tengah dimulai kembali. Tidak lama kemudian, Star Constellation Immortal Venerated mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa pertumbuhan buah panen Ki melambat. Petik 2. Ada yang salah. Dia segera memeriksa. Seluruh proses. Pemeriksaan berlangsung lambat dan hati-hati, dia tidak menginginkan metode investigasi yang kuat untuk memengaruhi proses kebangkitan primordial origin. Tanda-tanda dao jalan kebijaksanaan pengadilan surgawi yang disempurnakannya sangat berguna dalam kasus ini, dia segera menemukan alasannya. PRIMORDIALORIGNIMMORTALFENERABLETELFENERIMGGALKANBANYAKMETODEDIHAEFENLYCOURTEYANGBANGKAEBANGKITAN dirinya. Contohnya DIN GKI purba. Rencana guru pasti menggunakan buah panen Ki dari pasang surut Ki untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Dia mengatur semua jenis metode jalur Ki di alam surgawi. Pengadilan sebagai bentuk kepastian. Ketika buah panen Ki kekurangan nutrisi, metode jalur Ki ini akan digunakan untuk melengkapinya. Namun, karena berbagai pertempuran yang terjadi, metode jalur Ki ini sangat banyak dikeluarkan. Dengan demikian, pertumbuhannya melambat sekarang. Star Constellation Immortal Venerated tidak memiliki cara untuk membuat metode jalur Ki ini pulih ke keadaan aslinya. Namun setelah memikirkannya, dia segera menemukan metode pengganti. Bagaimanapun, juga, metode jalur Ki ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan buah panen Ki. Konstelasi bintang abadi yang terhormat segera memerintahkan agar semua bahan jalur Ki abadi pengadilan surgawi dikeluarkan saat dia membuat deduksi. Tidak lama kemudian, ekspresinya berubah pucat, dia berkeringat, tetapi dia menghasilkan formasi jalur Ki abadi.
Fondasi dari pembentukan jalur Qi ini adalah metode jalur Qi dari asal mula primordial, yang dengan cepat diselesaikan di bawah pengaturan yang mulia konstelasi bintang abadi. Setelah itu, Star Constellation Immortal Venerated menempatkan sejumlah besar material jalur Qi abadi ke dalam formasi abadi. Saat formasi jalur Qi abadi diaktifkan, ia dengan cepat direduksi menjadi semua jenis arus Qi yang dipadatkan bersama, sebelum ditanamkan ke dalam Qi. Panen buah melalui pengaturan primordial origin. Setelah peningkatan nutrisi, panen buah Qi mulai tumbuh cepat lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, persediaan bahan-bahan abadi jalur Qi milik pengadilan surgawi dengan cepat habis, dan hampir habis lagi. Star Constellation Immortal Venerate melihat masalah tersebut, material jalur Qi Immortal tidak mencukupi, ekspresinya berubah suram. Fondasi pengadilan surgawi akhirnya mencapai titik terendah. Tanda seru, faktanya, ketika dia menyiapkan formasi kalkulasi susunan bintang dan memelihara binatang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menghabiskan semua sumber daya jalur bintang pengadilan surgawi. Baru-baru ini, anggota pengadilan surgawi dihidupkan kembali secara terus-menerus. Kuburan abadi yang tersisa juga dikonsumsi hingga hanya tersisa area kecil, tidak bisa lagi mengizinkan siapapun Gu abadi untuk bangkit kembali. Pengadilan surgawi telah berkembang selama 3 juta tahun, memiliki fondasi yang tak tertandingi, tetapi setelah beberapa pertempuran besar, pengeluarannya sangat besar. Ketika SPECTRALSOULDEMONVENERABLE melarikan DIRIDARIHEAVENLY Court, DIAMENGGELEDAH harta karun abadi. Kerajaan 10 Sekte Kuno yang Agung. Hingga hari ini, pengadilan surgawi telah menunjukkan tanda-tanda habisnya fondasinya. Tentu saja, alasan utama mengapa mereka kehabisan Qi adalah karena mereka tidak memiliki banyak sumber daya. Sumber daya jalur itu karena pengeluaran material abadi terlalu tinggi. Dalam rencana asli primordial origin Immortal Venerated, buah panen Qi terutama akan tumbuh menggunakan pasang surut Qi. Metode jalur Qi yang ditinggalkannya hanya akan menjadi pengaman jika terjadi kecelakaan tak terduga. Pasang surut Qi sangat penting dalam menumbuhkan Qi, memanen buah. Namun sekarang, pasang surut Qi telah berakhir dan metode jalur Qi tidak sepenuhnya utuh. Mereka harus mengeluarkan jalur Qi abadi, MATERIAL sebagai gantinya. Jelaslah bahwa semakin banyak material jalur Qi abadi yang mereka keluarkan, semakin besar buah panen Qi yang akan dihasilkan, dan semakin kuat asal primordial. Yang mulia abadi akan bangkit kembali. Konstelasi bintang yang mulia abadi membuat kesimpulan lagi. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di dalam hatinya, pikirannya hingga dia merasakan sakit kepala yang tajam, tetapi dia akhirnya menyimpulkan gerakan pembunuh lainnya. Setelah mengujinya, dia sedikit memodifikasi gerakan pembunuh itu. Napas Star Constellation Immortal Venerated cukup kasar dan ekspresinya pucat, dia membuka pintu masuk pengadilan surgawi pada saat berikutnya. Sebelum yang lain yang mulia bereaksi, dia mengarahkan gerakan pembunuhnya ke pintu masuk. Pintu masuk pengadilan surgawi segera ditutupi oleh lapisan cahaya yang dalam saat itu dengan cepat menarik masuk Qi langit dan bumi dari dunia luar. Qi langit dan bumi sangat luas dan tak terbatas, mereka masuk melalui pintu masuk dengan momentum yang tak henti-hentinya dan mengalir ke dalam formasi abadi. Qi langit dan bumi tidak memiliki kualitas tinggi tetapi dapat mengimbanginya dengan kuantitas. Dengan suplemen ini, pertumbuhan Qi panen buah tidak lagi menjadi masalah. Para abadi pengadilan surgawi terkejut, mereka segera berdiskusi. Mengapa Nyonya konstelasi bintang abadi yang mulia membuka pintu masuk pengadilan surgawi? Ini adalah hal yang baik, semakin kuat Qi akan menghasilkan buah, semakin kuat fondasi jalur Qi yang mulia asal primordial abadi akan menjadi setelahnya. Kebangkitan, bagaimana jika Fang Yuan menyerang menggunakan kesempatan ini? Hahaha. Bukankah dia mencoba menyerang lebih awal, kalah dari kekuatan ilahi Lady Star Constellation? Beranikah dia untuk datang lagi? Fang Yuan memang tidak muncul. Tidak hanya itu, bahkan Spectral Soul Demon yang mulia tidak memperhatikan mereka.
Dia menghancurkan sentral benua dan membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya, luka-lukanya pulih sebagian besar. Kabut jiwa melonjak, kemanapun ia pergi, gunung-gunung hijau berubah menjadi abu-abu dan bunga-bunga layu, liar bangkai-bangkai binatang buas berserakan di seluruh tempat itu. Saat lolongan jiwanya digunakan, ombak besar muncul di danau-danau. Setelah itu, bangkai-bangkai hewan air seperti ikan atau udang mengapung ke permukaan. Sejumlah besar jiwa dilahap oleh setan jiwa spektral yang mulia, dia seperti lubang hitam besar yang dilahap semua yang dia sembelih, luka-lukanya disembuhkan dan tubuhnya mengembang lagi. Selama proses ini, Gu abadi yang liar diciptakan di dalam Spectral Soul Demon yang mulia. Tubuh. Peringkat 8 Immortal Gu, bunuh. Hal ini menyebabkan keributan besar yang menarik perhatian Fang Yuan, Star Constellation Immortal Venerated, dan Giant Sun Immortal Venerated. Sekaligus, tiga Venerated memiliki ekspresi aneh. Mereka tahu tentang rahasia masa lalu. Saat itu, Spectral Soul ingin menciptakan jalur pembunuhan, tetapi pada akhirnya, dia gagal setelah melahap roh surgawi hitam, dia terpaksa menciptakan jalan jiwa sebagai gantinya. Tapi untuk berpikir bahwa dia menunjukkan tanda-tanda menciptakan jalan pembunuhan sekarang sementara dia tidak waras. Gu abadi pembunuh jelas merupakan inti Gu abadi dari jalur pembunuhan, itu tidak terbentuk dengan mudah. Ini adalah penyempurnaan Gu yang dialami Dao Surgawi. Yang paling penting, itu disempurnakan dalam tubuh Spectral Soul Demon yang mulia. Ini berarti bahwa meskipun dia saat ini tidak waras, dia cukup dekat untuk menciptakan jalur pembunuhan. Jalur pembunuhan sudah menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Giant Sun Immortal Venerated telah kembali ke dataran utara, dia segera memerintahkan suku Huang Jin, Dewa Gu yang menuju ke benua tengah, tidak boleh mendekati iblis jiwa spektral yang terhormat. Mereka seharusnya tidak serakah dengan sumber daya super, .JUGAMENGHINDARIHAEAVENREFININGDEMON Venerable . GIANTSUNIMMORTALFENERABLETIDAKSECARAPRIBADIPOINSUMBER benua TENGAHTETAPIDIATIDAK menyerah, DIAMMGIRIMKETURUNANGARISDARAHNYA. Dengan cara ini, BAHKANJIKA Pengadilan SURGAWIMMNCARIMASALAHDIAMMILIKIDERAJATDANBISAMEMBERIKAN alasan . Matahari raksasa, JIKA, kamu datang dan bekerja sama denganku. Aku akan memberimu setengah dari poin sumber daya benua tengah yang aku rampas. Fang Yuan mentransmisikan lagi. Dia tidak menyerah pada RAKSASAMATAHARIABADIYANG meyakinkan. RAKSASAMATAHARIABADIYANG ditolak dengan sikap yang semakin tegas. Di satu sisi, dia merasakan bahwa konstelasi BINTANGABADIYANG ditolak tidak akan memperlihatkan kelemahan, hasil ini sudah diputuskan, tidak ada gunanya bergandengan tangan dengan Fang Yuan. Di sisi lain, dia memiliki miliknya sendiri reservasi . Pertama, putra tertuanya, Yu Tianguang, dibawa pergi oleh Yu Tianguang ke surga panjang umur, dia perlu mencari putranya. Kedua, Giant Sun yang mulia abadi telah menggunakan, aku tinggal di semua makhluk hidup dan surga dan bumi, 2 kali dalam waktu singkat, langkah ini memiliki kelemahan besar, itu akan meninggalkannya dalam keadaan lemah untuk beberapa waktu. Dia harus menyembunyikan dirinya dan diam-diam melewati periode lemah ini. Jika dia mengekspos kelemahan ini, nilai dan kegunaan jurus pembunuh akan jatuh drastis di masa depan. Pengadilan surgawi. Buah panen Ki terus tumbuh lebih besar. Jumlah surga yang sangat besar dan Ki bumi, bahan-bahan jalan abadi Ki yang tak terhitung jumlahnya, serta metode-metode seperti dinding Ki primordial, semuanya berubah menjadi tanda-tanda jalan Dao Ki yang ditambahkan ke dalam buah panen Ki. Pada inti buah panen Ki, inti berbentuk manusia terbentuk. Seiring berjalannya waktu, fitur inti menjadi lebih jelas, itu semakin mirip manusia. Star Constellation Immortal Venerable melihat ini dan segera memahami bahwa metode kebangkitan primordial Origin Immortal Venerable mengandung kedalaman jiwa manusia. Berpikir bahwa pencapaian jalan manusia milik guru itu bahkan lebih tinggi dari yang kukira. Star Constellation Immortal Venerated tersenyum samar saat kenangan itu muncul di benaknya. Di tempat tidurnya, Primordial Origin Immortal Venerated tiba-tiba batuk darah. Tuan, apa kabar?
Star Constellation dengan cepat datang dan menggunakan metodenya untuk menyembuhkan dia. PRIMORDIALIMMORTALVENERABLE baru saja memblokir bencana yang kacau dan memperbaiki lubang di dunia. Dia terluka parah dan hampir tidak bisa bangun. Star Constellation berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan luka-lukanya. Dia tampak terkejut, dia mendapati bahwa Primordial Origin Immortal Venerated memperburuk luka-lukanya. Sebagai hasil dari tindakannya sendiri, konstelasi bintang mengerutkan kening dalam-dalam. Guru, Anda menderita cedera yang sangat berat dan bahkan tidak bisa berjalan sekarang, namun Anda masih mengambil berisiko untuk menciptakan gerakan mematikan. PRIMORDIALORIGINIMMORTALVENERABLE memiliki ekspresi gembira. 2. Cedera-cedera ini bukan masalah. Muridku, aku berhasil. Aku memegang inspirasi itu dan menciptakan jurus pembunuh jalur manusia. Dengan menggunakan jurus ini, kita dapat menggunakan bukaan abadi untuk memperpanjang umur para abadigu. Di antara semua metode perpanjangan umur yang ada, metode yang baru kubuat adalah yang paling efektif. Konstelasi bintang melihat isinya dan memiliki tatapan terkejut, cahaya berkedip di matanya saat dia mengerti nilai sebenarnya dari jurus pembunuh ini. Primordial Origin Immortal Venerated tertawa keras. Dengan metode ini, kita tidak perlu memaksa para ahli Gu Immortal manusia untuk bergabunglah dengan pengadilan surgawi kita. Godaan perpanjangan umur terlalu besar. Sejak sekarang, selama mereka menyumbangkan bukaan abadi mereka ke pengadilan surgawi, mereka akan menjadi anggota pengadilan surgawi. Mereka akan menggunakan jurus pembunuh jalan manusia ini untuk memperpanjang umur mereka. Konstelasi bintang mengangguk, dia gembira. Juga, Guru, apa nama jurus pembunuh ini? Petik 2. Batuk. Yang mulia asal mula primordial yang abadi terbatuk sebelum berkata dengan acuh tak acuh, nama itu tidak penting, kamu bisa memutuskannya untukku, buat saja satu. Star Constellation menjawab dengan cepat, dia suka menyebutkan nama-nama benda, dia menambahkan, kita perlu menyerahkannya nama yang luar biasa, itu harus menarik perhatian orang. Biarkan aku memikirkannya. Muridku yang baik, pergilah dan pikirkan nama itu. Aku sudah terlalu tua sekarang, aku tidak punya kreativitas lagi. Setelah kau memutuskan, beritahu aku. Primordial Origin Immortal Venerated beristirahat di tempat tidur dan melambaikan tangannya ke Star Constellation. Konstelasi mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, Anda tidak boleh mengambil risiko seperti itu lagi, cedera Anda terlalu parah kali ini. Asal primordial yang mulia abadi tertawa terbahak-bahak. Dirinya sendiri, cedera-cedera ini sama sekali tidak mendekati batas kemampuanku. Aku pernah menderita cedera yang lebih parah, kau juga tahu, setidaknya ada 5 kejadian seperti itu. Bahasa Indonesia, konstelasi bintang menatap dengan marah, kamu sudah berusia 25.000 tahun, kamu perlu mengakui bahwa kamu sudah tua. Kamu sudah melakukan cukup banyak hal untuk umat manusia, karena kamu sudah tua. Terluka, kamu harus pulih. Aku akan memimpin pengadilan surgawi. Hahaha, dengan adanya kamu di sini, apa kekhawatiranku? Primordial Origin Immortal Venerated tertawa ketika dia berkata, suaranya menjadi lebih lembut, dia menunjukkan ekspresi putus asa, mungkin, aku harus benar-benar mengakui bahwa aku terlalu tua. Kamu tidak akan melakukannya. Star Constellation menggelengkan kepalanya, dia menunjukkan ekspresi mengetahui tuannya dengan sangat baik tetapi tidak berdaya melawan kejenakaannya. Primordial Origin Immortal Venerated tertawa setelah melihat ekspresinya, sementara dia sedang berpamitan padanya, dia bahkan mengedipkan mata padanya dengan main-main. Konstelasi bintang mengurus asal-usul primordial, yang sedang memulihkan diri sambil menangani urusan pengadilan surgawi. Di waktu luangnya, dia memikirkan nama jurus pembunuh jalan manusia untuk menenangkan pikirannya. Konstelasi bintang sibuk selama 3 hari, setelah itu, dia memiliki sedikit wawasan tentang nama jurus pembunuh jalan manusia. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memberitahu Primordial Origin Immortal Venerable tidak lagi membicarakan nama ini. Ketika dia membebaskan dirinya dari pekerjaannya yang sibuk dan pergi mengunjungi Primordial Origin Immortal Venerable, dia melihat bahwa dia berbaring di tempat tidur dengan tenang, matanya terpejam dan ekspresinya polos, hanya ada senyum tipis di sudut bibirnya. Pemimpin legendaris umat manusia, Raja Abadi generasi pertama dari pengadilan surgawi, orang yang mengangkat panji pembalasan umat manusia dan memaksa semua varian manusia untuk pergi,
KEKUATANUNTUKMENYEMBUNYIKANDIRITELAH meninggal. DIAMENINGGALDENGAAN tenang. Lega. MURIDNYAADALAHALASANMENGAPADIA lega. MOMENKONSTELASI Bintang melihat Primordial Origin lagi, dia menyadarinya. Cedera Primordial Origin Immortal Venerable sangat parah, dia hanya sengaja menyembunyikan fakta itu. Dia sedang mempertimbangkan untuk gambaran besarnya. Bagaimanapun, meskipun manusia varian mundur dari benua tengah, mereka masih merajalela di 4 wilayah lainnya. Bahkan di benua tengah, banyak pasukan manusia varian bersembunyi di tanah mereka yang diberkati dan gua surga, mereka tidak dapat ditemukan. Dia tahu luka-lukanya tidak dapat disembuhkan, menggunakan kekuatan terakhirnya, dia dengan susah payah menciptakan gerakan pembunuh jalur manusia untuk membantu pengembangan masa depan pengadilan surgawi. Konstelasi Bintang berdiri di depan tempat tidur yang mulia abadi asal primordial, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berbicara dengan suara serak, "Guru, saya sudah memikirkan nama untuk jurus pembunuh jalan manusia ini. Itu sangat cocok dengan skenario ini, aku akan menamainya, berbaring di tempat tidur." Berbaring di tempat tidur mampu mengubah bukaan abadi yang disumbangkan oleh Gu abadi, ke pengadilan surgawi ke tempat tidur yang bebas dari malapetaka dan kesengsaraan, itu juga dapat memperpanjang umur mereka hingga batas yang sangat jauh. Kembali ke era itu adalah metode perpanjangan umur nomor 1 selain umur Gu. Setelah itu, konstelasi Bintang menciptakan jurus pembunuh jalur manusia lain di atas fondasi jurus ini, menamainya, Yang Lain Tidur Nyenyak. Yang Lain Tidur Nyenyak, mengizinkan anggota pengadilan surgawi untuk tidur di tempat tidur masing-masing dan mengurangi aktivitas tubuh dan waktu mereka mengalir ke batas serendah mungkin. Pada saat yang sama, keinginan mereka akan diekstraksi dan diubah menjadi sifat manusia. 1. Kebalikan dari sifat surga, jiwa spektral diisi oleh, lihat 2265, untuk membantu konstelasi Bintang abadi yang mulia melawan keinginan surga setelah dia berasimilasi dengan Dao. Pada saat-saat terakhir hidupnya, asal-usul primordial yang mulia abadi berbaring di tempat tidur dan menyumbangkan saat-saat terakhirnya untuk masa depan pengadilan surgawi dan seluruh umat manusia. Konstelasi Bintang yang mulia abadi melakukan hal yang sama, demi melindungi pengadilan surgawi, dia mengorbankan dirinya dan menjadi satu dengan Dao. Pasangan guru dan murid ini benar-benar memiliki garis keturunan yang sama. Berbaring di tempat tidur dan yang lainnya tidur nyenyak menjadi fondasi kuburan abadi pengadilan surgawi. Di dalam buah panen Ki, inti berbentuk manusia telah tumbuh hingga seukuran manusia dewasa normal. Ada perubahan pada buah panen Ki. Kulitnya juga, dinding Ki primordial yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan melilit inti buah panen Ki. Kebangkitan yang mulia asal primordial abadi sudah mencapai langkah terakhir. Metode yang ditampilkan selama proses ini membuat Star Constellation Immortal Venerated cukup terkejut, dia tersentak dan mendesah pada kerumitan Primordial Origin Immortal. Metode jalur Ki yang mulia. Seiring berjalannya waktu, gelombang aura agung merasuki buah panen Ki. Tanda jalur Dao Ki yang diciptakan dari surga dan Ki bumi, bersama dengan bahan-bahan abadi jalur Ki, ditambahkan ke buah panen Ki secara terus-menerus. Buah panen Ki berbentuk manusia sudah terlihat. Wujud Primordial Origin Immortal Venerated. Banyak Gu Immortal dari Central Continent saat ini tengah berlutut. Anggota pengadilan surgawi menitikkan air mata, mereka sangat gembira. Dia adalah orang pertama yang dihormati di dunia, di antara mereka, dia juga orang yang memiliki rentang hidup terpanjang. Tanpa dia, umat manusia tidak akan memiliki arusnya kemakmuran, dia adalah orang yang memimpin kebangkitan umat manusia. Dia adalah pencipta jalur Ki dan telah meninggalkan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan diri. Pengadilan surgawi, termasuk dinding Ki primordial, berbaring di tempat tidur, dan yang lainnya. Dia telah mengalahkan banyak sekali ahli manusia varian, dia telah menderita banyak sekali cedera, siapa yang tahu bagaimana banyak darah yang hilang dalam prosesnya. Dia menciptakan kota kaisar, yang merupakan bentuk kota kaisar ilahi yang tidak lengkap. Dia adalah orang pertama yang menyumbangkan darahnya, bukaan abadi. Dia menyerah pada sistem klan dan merekrut murid. Dia adalah panutan sistem sekte benua tengah. Dia bekerja paling keras dan menyerahkan hidupnya kepada pengadilan surgawi dan seluruh umat manusia.
Bahkan manusia varian yang membencinya sampai ke inti harus mengakui bahwa dia adalah seorang yang agung, keberadaan titik. Dia adalah asal-usul purba yang abadi dan terhormat. Dan hari ini, dia akan kembali ke dunia ini titik. Buah panen Ki mulai bergetar saat aura agung bocor keluar, menciptakan gelombang Ki yang besar. Pintu masuk pengadilan surgawi terbuka saat aura ini terpapar ke dunia luar. Sekaligus, di dalam surga spektral, arus Ki jatuh, bergerak bersama seperti badai, atau bahkan menciptakan segala macam pusaran dan pusaran air. Sebuah fenomena aneh terbentuk saat kelima wilayah menjadi gempar. Kebangkitan primordial Origin Immortal Venerated hampir selesai. Akhirnya, Star Constellation yang mulia abadi menghela napas lega dan berlutut dengan satu lutut sambil berkata, murid ini memberi hormat kepada guru. Di dalam dataran utara, raksasa Sun Immortal yang mulia menghela nafas, hasilnya sudah diputuskan. Namun, Fang Yuan menatap pengadilan surgawi. Dia mengerutkan kening dengan sedikit antisipasi dan kegembiraan, matanya. Pada saat berikutnya, ledakan, asal mula primordial abadi yang mulia, meledak. Di dataran utara, matahari raksasa abadi yang mulia berdiri di tempat itu, dia menatap ke arah pengadilan surgawi dengan keterkejutan yang tak terkendali di wajahnya. Sementara itu, Fang Yuan tersenyum tipis. Ledakan besar ini terjadi terlalu tiba-tiba, terjadi terlalu dahsyat. Seketika, angin bertiup kencang dan awan berhamburan, langit dan bumi berubah warna. Pengadilan surgawi hancur, sejumlah besar pecahan surga gua beterbangan kemana-mana seperti ledakan gunung berapi. Hanya setengah dari pintu masuk bukaan abadi yang tersisa, ada berbagai macam lubang dan celah di mana-mana, terekspos di surga spektral. Debu dan asap bergemuruh, pengadilan surgawi tidak dapat dilihat dengan jelas sekarang. Sejumlah dewa Gu yang tidak diketahui jumlahnya telah meninggal. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa buah panen Ki seperti gunung telah hilang sepenuhnya. Saya berhasil, di benua tengah. Fang Yuan melihat ke arah pengadilan surgawi dan menghembuskan napas. Dahulu kala, dia sudah mulai mempertimbangkan masalah ini. Pada saat itu, dia berada dalam kesulitan dengan bahaya di sekelilingnya. Aliran waktu bukaan abadi yang berdaulat terlalu cepat, ini memaksa Fang Yuan untuk menjalani kesengsaraan. Meskipun dia telah menggunakan masalah yang tak berujung beberapa kali untuk menunda kesengsaraannya, bencana yang kacau itu tidak dapat dilewati dengan metode ini. Begitu Fang Yuan mengalami kesengsaraan, dia akan perlu menempatkan aperture abadi yang berdaulat di surga spektral dan membuka pintu masuk aperture abadi untuk beberapa waktu. Ini akan mengungkap cacat dan daya tarik yang besar konstelasi. Bintang abadi yang mulia dan raksasa matahari abadi yang mulia akan menyerangnya, bahkan setan jiwa spektral yang mulia mungkin akan datang. Selain bahaya kesengsaraan, Fang Yuan juga merasakan lapar. Ini adalah rasa lapar dari tubuh abadi yang berdaulat. Tubuh abadi yang berdaulat diciptakan menggunakan janin abadi yang berdaulat Gu. Kekurangannya adalah itu diperlukan untuk mengkonsumsi bukaan abadi dengan peringkat yang sama dengan Gu abadi sekali-sekali. Sekarang, Fang Yuan itu adalah seorang yang terhormat, katanya. Akan perlu untuk mencaplok bukaan abadi peringkat 9. Dua krisis ini membuat Fang Yuan sangat khawatir. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak memiliki kekhawatiran, merekankhawatirtentang hal-halYANGLEBIH kecil titik. Fang Yuan memiliki pandangan jauh ke depan, dia juga bisa mengantisipasi masalah-masalahnya di masa depan. Daripada membiarkan masalah-masalah ini di masa depan, dia harus mulai menyelesaikannya sekarang. Fang Yuan tidak memiliki sifat pasif, dia menikmati mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan pertama dan mengendalikan situasi. Fang Yuan tahu salah satu dari mereka. Metode kebangkitan yang mulia asal-usul abadi. Alasannya sederhana, jurus pembunuhnya mencuri rahasia surgawi. Saat itu, Fang Yuan menggunakan kenaikan abadi dari benih Gu abadi untuk merasakan inspirasi alami dan menggunakan pencurian rahasia surgawi untuk memeriksa semua rahasia di dalam pengadilan surgawi. Dia tahu kedalaman yang terkandung di dalamnya. Buah panen Ki dimaksudkan untuk menghidupkan kembali asal mula primordial, yang mulia abadi. Bahkan konstelasi bintang, yang mulia abadi tidak jelas tentang detail pasti mengenai Ki, METODEBUAH kebangkitan titik. Namun, Fang Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang pengadilan surgawi, bersama dengan tingkat pencapaian jalur Ki-nya yang agung, Grandmaster, dia membuat pengurangan dan penelitian dengan bantuan kebijaksanaan Gu.
Konstelasi bintang abadi yang mulia membuat pengaturan dalam formasi perhitungan susunan bintang, metodenya tepat dan teliti. Tujuannya adalah untuk menggunakan menara bordir dan papan catur konstelasi bintang untuk menangkap seorang yang terhormat semu. Pengaturan ini dilakukan secara rahasia, Fang Yuan tidak mengetahuinya. Tapi dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa konstelasi bintang abadi yang mulia pasti akan mencoba menghidupkan kembali asal mula primordial yang mulia abadi. Jika dia ada di sana, dia pasti akan mati. Sepatunya, sudah pasti dia akan memprioritaskan dalam menghidupkan kembali dua raja abadi lainnya dari pengadilan surgawi. Hal-hal sulit dilakukan secara terbuka, tetapi mudah untuk melakukannya secara rahasia. Begitu konstelasi bintang abadi yang mulia bergerak, setiap tindakannya akan mengungkap niatnya. Pengadilan surgawi memiliki fondasi yang dalam, itu berada di bawah pemerintahan tiga raja abadi. Ini adalah kekuatan terbesar pengadilan surgawi, tetapi bagi Fang Yuan, ini juga merupakan kelemahan terbesar mereka. Oleh karena itu, Fang Yuan berpikir untuk mengorbankan leluhur Laut Qi kepada dengan sengaja untuk memikat konstelasi bintang abadi yang mulia agar menggunakan metode kebangkitan buah panen Qi. Bahkan jika leluhur Laut Qi adalah kloningannya, jadi apa? Demi tujuan hidup abadi, apa yang tidak bisa dia korbankan? Demi ambisinya yang besar, dia akan Fang Yuan pelit dengan pengorbanan seperti itu. Rencana untuk menyerahkan leluhur Laut Qi dan menggunakannya sebagai umpan untuk menghidupkan kembali yang mulia asal primordial. Sangat mungkin berhasil, namun, dia membutuhkan kesempatan untuk mengirim Laut Qi ke sana. Dia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Konstelasi bintang abadi yang mulia orang nomor satu di jalan kebijaksanaan, Fang Yuan telah mengalami kekuatannya berkali-kali. Dia sering melihat rencananya ketika mereka masih pada tahap awal, tahap titik. Ada contoh yang jelas sebelumnya dengan klan Fang titik. Jika dia melakukannya dengan cara yang terlalu jelas, Star Constellation Immortal Venerated akan memperhatikannya, dan menggunakan rencana itu untuk melawannya, yang menyebabkan kerugian besar bagi Fang Yuan. Jadi, dia menunggu sampai kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Tidak diragukan lagi, alam mimpi jalan surga muncul pada waktu yang tepat. Untuk kasus Fang Yuan, meskipun alam mimpi jalan surga dapat meningkatkan tingkat pencapaian jalan surga miliknya, dia tidak ingin mendapatkannya. Selama tidak ada seorang pun yang dapat memanfaatkan alam mimpi jalan surga ini, dia dapat terus menyempurnakan Gu Abadi tingkat 9 secara diam-diam, untuk menaikkan kekuatannya. Kekuatan dan jaraknya yang jauh dari para bangsawan lainnya. Semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin kuat pula Fang Yuan nantinya. Namun, kontes memperebutkan surga jalan alam mimpi menjadi cara terbaik untuk menyembunyikan rencananya untuk menyerahkan leluhur Laut Qi kepada musuh. Fang Yuan banyak memikirkan hal ini, dia membuat pilihan yang sulit. Dia tidak bisa bertindak terlalu rela, semuanya harus logis. Kecerdasan Star Constellation Immortal Venerable tidak terduga, dia terlalu pintar titik. TETAPIKEBIJAKSANAANNYAADALHSESUATUYAANGBISADIMANFAATKANOLEHFANG Yuan. Dengan demikian, Fang Yuan mengirim leluhur Qi Laut ke dalam formasi perhitungan susunan bintang dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Setelah itu, Yang Mulia Konstelasi Bintang Abadi secara pribadi, membantu Fang Yuan dan menyelesaikan pengaturan untuknya, menangkap leluhur Laut Qi. Selama proses tersebut, leluhur Laut Qi dijaga dalam kegelapan oleh Fang Yuan, dia tidak menyadari. Bukan hanya dia, Wu Shuai dan Zhan Budu juga tidak tahu. Itu seperti bagaimana konstelasi bintang abadi yang mulia menipu 5 abadi dari pengadilan surgawi berkenaan dengan rencana untuk mengambil tanda Dao jalur pedang dunia lain milik Lin Jianxing. Namun, Fang Yuan bahkan lebih kejam, dia bahkan menipu dirinya sendiri. Menyerahkan klon Laut Qi tidaklah cukup, untuk meyakinkan konstelasi bintang abadi yang mulia, ia bahkan menyerahkan jalur Qi Gu abadi dan tanah Hu. Bagaimana jika dia harus menyerahkan Gu abadi jalur Qi ini? Selama dia bisa mencapai tujuannya, Fang Yuan bahkan bisa menyerahkan peringkat 9. Immortal Gu, Hulen, bukankah itu hanya wilayah terpencil di surga dan bumi? Jika itu bisa menipu konstelasi bintang immortal yang terhormat untuk beberapa saat, tidak mungkin untuk menyebutkan satu wilayah terpencil, dia bahkan akan menyerahkan 3 jika dia harus melakukannya. Di mata Fang Yuan, apa yang disebut Gu abadi dan wilayah terpencil langit dan bumi, tidak peduli betapa berharganya, hanyalah alat baginya untuk mengejar kehidupan kekal.
Karena mereka adalah alat, jika ada nilai dalam pengorbanan mereka, dia akan melakukannya. Fang Yuan tidak ragu-ragu mengenai hal ini. Konstelasi bintang abadi yang mulia hanya memiliki pemahaman samar tentang kebangkitan buah panen Qi, metode TETAPIFANGYUAN mengetahuinya dengan jelas. Dia adalah seorang yang terhormat di jalan pemurnian, dia juga ahli dalam metode kebangkitan. Dari perspektif jalan pemurnian, metode kebangkitan buah panen Qi hanyalah menggunakan buah panen Qi sebagai bahan utama, bersama dengan pengaturan asal primordial di pengadilan surgawi, untuk menciptakan tubuh dan jiwa baru. Apakah itu berbeda dari penyempurnaan Gu pada hakikat? Tidak. Kalau begitu, Fang Yuan bisa mengaturnya sendiri. Dia pertama-tama memperlakukan leluhur laut Qi sebagai material abadi jalur Qi dan memproses beberapa langkah sebelumnya. Tentu saja, ingatan yang sesuai sudah dihapus dari Qi. Leluhur laut, itu seperti bagaimana konstelasi bintang abadi yang mulia mengubah ingatan para dewa abadi Gu yang memasuki formasi derivasi. Seluruh leluhur laut Qi tubuhnya telah dirusak, tetapi ini terkait dengan puncak kedalaman jalur pemurnian. Konstelasi bintang abadi yang mulia tidak dapat mendeteksi apapun bahkan setelah memeriksa banyak times. Star Constellation Immortal Venerated juga telah mencapai jalur pemurnian, tetapi leluhur laut Qi tampak normal di permukaan, hanya akan ada masalah setelah dia digunakan sebagai bahan abadi untuk metode kebangkitan buah panen Qi. Dan selama proses kebangkitan, masalahnya akan meningkat. Namun, konstelasi bintang abadi yang mulia tidak sepenuhnya memahami atau mengendalikan proses pemulihan buah panen Qi. Ini memberi Fang Yuan banyak kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. Rencanaku berhasil, karena keuntungannya akan bergantung pada perkembangan di masa depan. Fang Yuan tidak terburu-buru menyerang pengadilan surgawi. Dia terus menjarah benua tengah sambil MENGHUBUNGIGIANTSUNIMMORTAL Venerable. GIANT Sun, KITASANGAT beruntung tanda seru. SEBUAHMASALAHTERJADISLAMAKEBANGKITANPRIMORDIAL Origin, HEAVENLYCOURTMELEDAK sebagai gantinya. INI, kesempatan terbaik kita untuk menyerang. Jika kita melewatkan ini dan pengadilan surgawi pulih, kita akan menyesal tidak mengambil tindakan seumur hidup. Setelah melihat ledakan pengadilan surgawi, setelah terkejut sesaat, Giant Sun Immortal Venerated segera berpikir untuk menyerang pengadilan surgawi. Setelah mendapatkan transmisi Fang Yuan, dia menjadi lebih tergoda. Namun, dia sekarang ragu-ragu. Haruskah aku benar-benar menyerang pengadilan surgawi sekarang? Apakah mereka benar-benar membuat kesalahan? Apakah Fang Yuan ada di balik ini? Giant Sun Immortal yang mulia berpikir dari metode pertahanan Fang Yuan yang misterius, dia benar-benar tidak bisa melihat orang ini. Mungkin saja Fang Yuan berada di balik ini selama ini. Aneh, apakah aku tidak merasakan variabel besar ini sebelumnya ketika aku menggunakan inspeksi keberuntungan di pengadilan surgawi? Kecuali, konstelasi bintang abadi yang mulia menggunakan metode untuk menyembunyikan pengadilan surgawi dan itu menghentikan inspeksi keberuntunganku agar tidak bekerja. Itu benar-benar ironis. Hal yang membuat Yang Mulia Matahari Raksasa Abadi ragu-ragu adalah Kaisar Cahaya, putra tertuanya, serta Gu Cahaya liar peringkat 9 di lubang abadi miliknya. Kaisar Cahaya, tentu saja, Giant Sun Immortal Venerated memikirkan laut darahnya sendiri. Karena dia bisa menghidupkan kembali Kaisar Cahaya sekali, dia pasti bisa melakukannya lagi. Raksasa Matahari masih ragu-ragu, apakah dia menyadari sesuatu? Fang Yuan melihat bahwa raksasa matahari abadi yang mulia tidak mengambil tindakan apapun, dia mulai merenungkan. Fang Yuan tidak tahu tentang rahasia di balik Giant Sun dan putranya, dia juga tidak tahu tentang kekurangannya dengan menggunakan jurus pembunuh. Aku tinggal di semua makhluk hidup dan surga dan bumi. Tapi dia segera memikirkan alasannya. Dengan ledakan itu, surgawi kerugian pengadilan tidak dapat dinilai sekarang. Cedera Star Constellation Immortal Venerable juga tidak jelas. Dia memiliki keuntungan teritorial yang sangat besar di dalam pengadilan surgawi. Dia pasti tidak terluka parah, jadi dia masih menjadi ancaman. Ini mungkin menjadi perhatian Yang Mulia Matahari Raksasa Abadi. Menurut pendapatnya, Laut Qi cloningnya ditangkap dan pengadilan surgawi tiba-tiba meledak, yang menyebabkan kebangkitan asal primordial gagal, jadi akulah yang paling curiga. Pada saat yang sama, aku seharusnya menjadi orang yang paling gugup.
Aku tidak memiliki bentengku sendiri, jika dua orang terhormat pengadilan surgawi bergandengan tangan, aku akan berada di pihak yang sama. Keadaan yang lebih buruk, Yang Mulia Matahari Raksasa Abadi berkata situasinya tidak jelas, dia mengisyaratkan kepadaku bahwa aku harus bergerak terlebih dahulu. Jika pengadilan surgawi benar-benar melemah, dia akan datang dan bergabung dalam pertarungan untuk mencuri beberapa keuntungan untuk dirinya sendiri. Raksasa Matahari Abadi Yang Mulia memilih untuk menunggu dan mengamati. Ini membuat rencana Fang Yuan gagal. Faktanya, serangan terhadap pengadilan surgawi sekarang dilakukan secara tiba-tiba dan mengandung risiko. Bahkan Fang Yuan tidak tahu bagaimana kondisi konstelasi bintang Yang Mulia Abadi saat ini. Namun karena Fang Yuan sudah merencanakan sejauh ini, bukankah dia akan memiliki solusi cadangan? Dia mengarahkan pandangannya ke Spectral Soul Demon yang terhormat yang berada jauh di sana. Setelah periode pembunuhan ini, luka-lukanya sebagian besar sudah pulih. Dia adalah garda depan terbaik yang bisa kita miliki. Fang Yuan tersenyum saat dia menggunakan metodenya. Jurus pembunuh totem melesat keluar dan terus-menerus memprovokasi Spectral Soul Demon yang gila. Dia berhasil dipancing ke pengadilan surgawi. Dengan gerutuan lembut, Zhao Lianyun terbangun di area reruntuhan dan puing-puing. Yang dia lihat hanyalah arus ki di depannya, seluruhnya tempat itu tertutupi warna putih, ke segala arah. Telinganya berdengung, dia merasa pusing dan pening. Apa yang terjadi padaku? Zhao Lianyun menarik napas kira KIRASAATDIAMEMERIKSA tubuhnya titik. AWALNYADIAMENGAUNPUTIHKKULITNYAPUTIHDANGIPUTIHKMENYEGARKANSEPERTIBUNGALITNYAPGITITIK. Tetapi sekarang, wajahnya menghitam seperti jelaga, gaun putihnya robek dan compang camping. Dia seperti pengungsi yang hidup dalam kelaparan, memiliki penampilan yang menyedihkan. Saat memeriksa koma dia menemukan bahwa tubuhnya masih utuh tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Anggota tubuhnya terasa lemah dan tidak berdaya titik. Apa yang terjadi tanda tanya? Mengapa aku seperti ini? Ledakan primordial, tapi segera, pusingnya memudar. Dan Zhao Lianyun perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya. Sebuah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan telah terjadi. Pupil matanya mengerut. Pemandangan ini terukir dalam pikirannya dan tidak akan terlupakan sepanjang hidupnya. Itu terlalu mengerikan. Beberapa saat yang lalu, banyak dewa Gu di sekitarnya sedang menyaksikan panen ki seperti gunung. BUAHDENGANANTISIPASIYANGSANGATUNTUKPRIMORDIALORIGINIMMORTAL Venerable. NAMUNPADASAATBERBUAHDENGANANTISIPASIYANGSANGATBERBUAHDENGANSANGATDENGANITEUD. Zhao Lianyun berdiri di dekat pinggiran, tetapi dia masih terpengaruh oleh ledakan itu. Ledakan ini terlalu kuat, seluruh pengadilan surgawi dalam reruntuhan, Zhao Lianyun tentu saja tidak bisa melarikan diri. Mengapa tiba-tiba meledak? Saat ingatannya mulai jernih, bernapas menjadi lebih kasar. Aku tidak percaya, aku hampir tidak terluka. Apakah cintaku melindungiku? Tunggu, aku perlu menyelamatkan sisanya. Zhao Lianyun jantungnya berdebar kencang, dia menyadari apa yang seharusnya dia lakukan. Dia mungkin memiliki perlindungan cintaku, tetapi yang lain tidak memiliki Gu abadi peringkat 9 seperti dia. Zhao Lianyun dengan cepat berangkat saat dia pergi ke dalam bidang arus ki yang luas, mencari Gu Immortals lainnya yang masih hidup. Sebelum ledakan terjadi, Gu Immortals dari 10 sekte kuno besar telah semua orang di pinggiran, mereka berjauhan. Dan menyaksikan ki memanen buah dalam kelompok-kelompok kecil. Orang-orang yang lebih dekat ke pusat adalah anggota pengadilan surgawi. Ki putih bergemuruh seperti kabut tebal. Zhao Lianyun mencoba banyak metode investigasi tetapi tidak ada yang berhasil. Ki putih ini adalah sisa-sisa panen buah ki, akibat ledakan. Dengan area yang dipenuhi dengan tanda jalur Dao Qi, tidak aneh jika Gu tingkat 6 belaka abadi seperti Zhao Lianyun tidak dapat menggunakan metode investigasi, kecuali dia bisa menggunakan cinta Gu sekarang. Tapi cinta Gu bukan hanya seorang abadi peringkat 9. Gu, itu sangat istimewa. Bahkan seorang yang terhormat tidak dapat memurnikannya dengan kuat, meskipun itu adalah jalan kebijaksanaan, konstelasi bintang yang mulia abadi tidak dapat melakukannya, menggunakannya. Dengan demikian,
Ia terus hidup di tubuh Zhao Lianyun. Zhao Lianyun tidak memurnikan cinta Gu, tetapi malah menerima pengakuannya. Tidak bisa mengaktifkannya dengan bebas, terkadang, dia ingin menyerang tetapi akan melarikan diri bersamanya. Jika dia ingin bertahan, mungkin itu akan menyembuhkannya. Lebih jauh lagi, setiap kali cinta Gu digunakan, itu akan mengambil sesuatu dari Zhao Lianyun, kadang-kadang, bahkan akan mengambil umur. Zhao Lianyun terbang ke Ki Putih dan melihat sekeliling mencari orang menggunakan ingatannya tentang lokasi tersebut. Setelah beberapa saat, dia tersentak saat menemukan Bu Zhenzi. Ketika ledakan terjadi, dia berdiri di sampingnya, mereka berbicara. Tapi setelah ledakan itu, mereka terpental dan meninggalkan tempat asal mereka. Tapi dia masih orang pertama dia temukan titik. Luka-luka BUZHENZISANGAT mengerikan titik. Setengah tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya kerangkanya yang rapuh yang tersisa untuk melindungi jantungnya. Dia hanya memiliki 2 organ dalam yang tersisa, sisanya hancur berkeping-keping. Setengah tubuh Bu Zhenzi yang tersisa telah berubah menjadi keadaan hantu, anggota tubuhnya, dada, dan organ dalamnya dihubungkan oleh benang tembus pandang, dia tampak agar berada dalam kondisi stabil. Zhao Lianyun ingin menyelamatkannya tetapi mendapati bahwa dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Luka-lukanya terlalu parah. Kehilangan separuh tubuhnya tidaklah penting, lupakan saja pengadilan surgawi, bahkan rumah roh Affinity pun punya banyak cara untuk menumbuhkan kembali tulang, organ, dan daging. Tapi masalahnya adalah sejumlah besar tanda jalur Qi dan Dao yang diukir di tubuhnya. Setengah tubuhnya yang tersisa memancarkan cahaya putih pekat. Asap yang terbuat dari Qi putih, organ-organ dan tulang-tulangnya yang tersisa juga perlahan berubah menjadi Qi. Apa yang membuatnya tetap hidup adalah keadaan hantu yang setengah dari tubuhnya saat ini sedang dalam. Ketika ledakan terjadi, Bu Zhenzi menggunakan metode jalur hantu, tetapi bahkan dengan keadaan semi kebal ini, dia tidak dapat menghindarinya. Cedera yang disebabkan oleh ledakan ini. Zhao Lianyun menyimpulkan situasi yang terjadi dan menghela napas dalam-dalam. Kekhawatiran dan frustrasi bisa terlihat di wajahnya. Zhenzi tetap hidup berkat tubuh hantu setengahnya, tetapi ini tidak akan bertahan lama. Tanda-tanda jalur Qi Dao akan segera memengaruhinya, perlahan-lahan. Mengubah segalanya menjadi Qi. Bu Zhenzi tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Zhao Lianyun tidak berdaya, dia merasa semakin cemas. Dia mencoba membangunkannya namun, Bu Zhenzi tetap tidak sadarkan diri. Zhao Lianyun bahkan tidak berani menggerakkan Bu Zhenzi, dia takut dia akan mati karena serangan yang paling kecil dampak. Dia harus meninggalkannya untuk sementara waktu dan mengingat titik ini, sebelum kembali ke kabut Qi putih untuk mencari yang lain. Apakah ada orang di sini? Tolong. Zhao Lianyun bergerak di tengah kabut Qi putih yang luas. Dia terus-menerus berteriak, perasaan kesepian dan ketidakberdayaan segera menyerangnya dalam kabut ini, situasi DIAMASIHTIDAK percaya. Ketika dia datang lebih awal, dia melihat lapisan bangunan dan melihat betapa megah dan agungnya pengadilan surgawi. Dia merasakan kejutan dan kekaguman dari kedalaman fondasi besar pengadilan surgawi terakumulasi selama bertahun-tahun sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa kecil dan tidak penting, sementara juga memiliki rasa aman di dalam tempat ini. Ketika dia menyaksikan kebangkitan bertahap dari Primordial Origin Immortal Venerated, dia merasakan bahwa pengadilan surgawi mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Tapi kemudian, Primordial Origin Immortal Venerate meledak. Itu terlalu tiba-tiba dan terlalu tiba-tiba. Apa yang terjadi? Apakah Fang Yuan atau Venerate lainnya menyerang? Apa yang dimaksud dengan Venerate surgawi? Kerugian pengadilan. Adakah yang bisa membantuku? Setidaknya tanggapi dengan sepatah kata. Zhao Lianyun tiba-tiba berhenti bergerak. Ada kekuatan hisap yang kuat datang dari depannya, arus Qi putih di sekitarnya tersedot masuk. Zhao Lianyun nyaris tidak menstabilkan pijakannya saat dia perlahan mendekat. Kekuatan itu perlahan-lahan melemah. Setelah Zhao Lianyun mencapai sumbernya, pupil matanya mengerut saat dia melihat pintu masuk lubang abadi. Pintu masuknya terbuka dan menarik Qi putih dari luar, setelah stabil, tanah yang diberkati terbentuk. Zhao Lianyun berdiri di depan pintu masuk lubang abadi dalam keadaan linglung, tidak bergerak. Dia melihat pemandangan di dalam pintu masuk, ada sungai dan pohon bunga. Di bawah gelombang arus Qi, kelopak jatuh dari pohon dan jatuh ke dalam. Sungai-sungai, mengalir ke hilir,
di mana ikan mas menunggu untuk memakan kelopak bunga sebagai makanan. Ini adalah pemandangan bukaan abadi peri Liu Fang, itu sangat indah, dan sangat berharga, itu cukup terkenal di rumah afinitas roh. Peri Liu Fang bertanggung jawab atas puncak warisan rahasia, dia adalah faksi netral tertinggi tetua di rumah afinitas roh. Zhao Lianyun ingat bahwa pertama kali dia pergi ke puncak warisan rahasia, peri Liu Fang tidak menemaninya. Secara pribadi, yang merupakan aturan karena dia adalah peri generasi saat ini. Setelah itu, hubungan mereka selalu jelas. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka, melihat pintu masuk bukaan abadi ini, mata Zhao Lianyun berubah menjadi merah, dia merasakan perasaan sedih yang intens di dalam hatinya, jantung titik. Dia sudah mati titik. Peri Liu Fang meninggal selama ledakan titik. Meskipun dia memiliki level kultivasi peringkat 7, dia tidak memiliki kekuatan pertahanan seperti hantu, jalan DIAJUGATIDAKMEMILIKICINTAGU titik. TIDAKSEDIKITPUNJEJAKDIRINYAYANGABADIMENDARATDIPELATARAN surgawi titik. KARENAPELATARANSURGAWIPENUH dengan kehendak surga dan tidak memiliki roh surgawi. Tanah yang diberkati Liu Fang dibentuk dengan mengambil ki surga dan bumi dari luar untuk menstabilkan dirinya sendiri. Titik. Lian Yun nyaris tak bisa mengendalikan emosinya, dia terus melihat sekelilingnya untuk mencari pertolongan. Sepanjang jalan, dia melihat banyak pintu masuk bukaan abadi yang saat ini sedang dibuka, mengambil ki surga dan bumi. Titik. Terlalu banyak kematian, tidak menyebutkan anggota pengadilan surgawi, 10 sekte kuno besar benua tengah mengirim lebih dari 10 dewa abadi masing-masing. Tidak termasuk tawanan dalam formasi perhitungan susunan bintang, ada lebih dari 100 dewa abadi dari 10 sekte di pengadilan surgawi. Sekarang, ledakan ini membunuh 80% dari para dewa Gu. Zhao Lianyun menghitung, dia merasakan hatinya menjadi dingin. 10 sekte kuno besar benua tengah memiliki banyak dewa abadi Gu, sebelum 5 wilayah menjadi satu, sekte Bangau abadi sendiri memiliki 12 dewa abadi Gu, dan ini adalah salah satu yang terlemah. Sekte di antara 10. Setelah 5 wilayah menjadi satu, urat bumi bergerak sementara gelombang Qi muncul, menghasilkan bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ini menyebabkan banyak dewa Gu dalam sekte-sekte untuk menjadi lebih kuat, benih-benih Gu abadi juga memiliki fondasi yang lebih dalam. Selama gelombang kenaikan abadi, banyak benih Gu abadi di 10 sekte-sekte kuno yang hebat berhasil menjadi dewa abadi. Selain mereka, ada juga dewa abadi Gu lainnya yang direkrut dari luar. Misalnya, tetua tertinggi Wu Zhang dari sekte teratai surgawi merekrut tetua kebajikan kayu Mu Huai dari sekte 5 kebajikan. Setelah yang terakhir menjadi seorang abadi, karena dia adalah petinggi dari sekte 5 kebajikan yang diciptakan Wu Zhang, dia memenuhi syarat untuk memasuki sekte teratai surgawi. Ini adalah keuntungannya sistem sekte benua tengah. Sebelumnya, untuk memastikan kebangkitan asal mula primordial, Star Constellation Immortal Venerated menyerahkan segalanya dalam prosesnya. Untuk mencegah Fang pembalasan Yuan, dia membawa semua elit dari 10 sekte kuno besar benua tengah ke pengadilan surgawi. Tetapi untuk berpikir bahwa yang mulia asal primordial abadi akan meledak saat kebangkitan, seperti ini, banyak dewa Gu benua tengah mati, pilar-pilar jalan kebenaran benua tengah runtuh. Kehilangan yang mengerikan seperti itu membuat Zhao lengan dan kaki Lian Yun menjadi lemah. Titik. Terkutuk, benua tengah hancur. Mungkin pengadilan surgawi masih bisa menghidupkannya kembali. Zhao Lian Yun penuh harapan. Tapi dia tidak bodoh, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan bahwa ada rencana besar di balik ledakan ini. Benua tengah telah direncanakan melawan titik. Pengadilan surgawi jatuh ke dalam perangkap. Konstelasi bintang abadi yang mulia juga jatuh karena sebuah skema. MESKIPUN Zhao Lian Yun memiliki cinta peringkat 9 pada Gu, dia hanya peringkat 6, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mendapatkan bantuan, dia berteriak keras. Zhao Lian Yun mulai berjalan semakin lambat. Titik. Saat itu, dia merasa bahwa dia sangat lemah. Jangan berkecil hati, peri generasi saat ini dari rumah afinitas roh, pengadilan surgawi masih ada, kami juga masih ada. Hidup, tepat pada saat ini, ada lentera yang menjadi terang di dalam ki putih yang luas. Lentera itu tidak terang tapi keras kepala, ia memaksakan cahayanya. Jalan keluar dari ki putih dan tiba di hadapan Zhao Lian Yun. Itu adalah Gu abadi yang sudah tua,
tubuhnya berlumuran darah dari kepala hingga ujung kaki. Salah satu lengannya hilang akibat ledakan itu, lengannya yang tersisa membawa api kecil di telapak tangannya. Zhao Lianyun mengenalinya, itu adalah tuan tua sekte Bangau Abadi, Ken Yang.